Oke, Shalom kelas 10. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran fisika kita ya. Kita akan masuk babnya yang baru yaitu mengenai dinamika partikel. Ibu terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah mengerjakan sumatifnya dengan baik ya. Terima kasih untuk itu. Nah, dinamika partikel ya. Dinamika ini adalah salah satu cabang ilmu dari mekanika ya. Mekanika itu apa? Mekanika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Ya, mempelajari tentang gerak. Ada dibagi dua ya, ada dinamika dan kinematika. Nah, dinamika kita mempelajari penyebab benda itu bergerak. Apa penyebab benda itu bergerak? Gaya. Jadi kalau kalian menggerakkan sebuah benda, misalnya mengangkat botol, mendorong meja, menendang bola, itu karena kalian berikan gaya, makanya benda itu dapat bergerak. Kalau kinematika, ya kita hanya mempelajari sistem dan gerak bendanya saja, ya tidak mempersoalkan penyebabnya. Nah, contoh dari kinematika apa Bu? Ya, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Contohnya ada gerak lurus, gerak melingkar yang kalian pelajari, yaitu kita hanya mempelajari sistem dan gerak benda itu sendiri. Kita tidak memperhatikan penyebab dari gaya-gaya yang bekerja, padahal benda itu bekerja karena ada gaya-gaya yang mempengaruhinya. Ya. Nah, bicara tentang judulnya dinamika partikel, jadi dinamika partikel itu adalah dimana kita mempelajari ya, penyebab benda bergerak yaitu gaya dengan meninjau benda itu sebagai sebuah partikel. Jadi di dinamika partikel kita meninjau benda sebagai sebuah partikel. Kenapa Bu bendanya dianggap sebagai sebuah partikel? Ya, supaya kita lebih mudah mengevaluasi ya dan menganalisis bagaimana benda itu bergerak. Jadi kita mengabaikan ya ukuran panjang dari benda-benda tersebut. Nah, sehingga kita mudah mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga itu yang dinamakan dinamika partikel. Bendanya kita tinjau sebagai partikel. Sampai sini jelas ya mengenai dinamika partikel. Oke, kita masuk ya. Jadi ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari di bab ini. Yang pertama kita akan sama-sama mempelajari tentang hukum Newton ya, yang pastinya sudah sangat familiar bagi kalian karena sudah dipelajari sejak SMP juga. Jenis-jenis gaya dan penerapan hukum Newton ya. Jadi ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, Newton's Law ya. Seperti judulnya ya, nama hukumnya, hukum Newton ya. Hukum ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton ya, sehingga dinamakan Newton's Law gitu, hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada 3 ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai hukum-hukumnya. Yang pertama, ya hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, sigma F sama dengan 0. Resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi misalnya kalau kalian lihat buku di atas meja kalian itu tetap diam tanpa kalian, misalnya karena kalian tidak sentuh dan dia diam ya, itu karena resultan gayanya 0. Bukan karena tidak ada gaya yang bekerja ya. Ada gaya yang bekerja, tetapi resultan gayanya 0. Nah, apa gaya yang bekerja? Nanti kita bahas di jenis-jenis gayanya ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, jadi resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0. Dan kalau kalian misalnya melihat mobil ya, melaju dengan kecepatan tetap, ya GMB, nah, yang awalnya bergerak terus bergerak dengan kecepatan tetap, itu karena resultan gaya yang dialami mobil atau suatu benda dengan kecepatan tetap itu adalah 0. Jadi ini hukum 1 Newton. Ya, intinya tidak ada artinya resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0, maka benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Sorry, tadi GLB ya, bukan GMB. Nah, hukum 1 Newton ya. Jadi misalnya ada bola nih, benda yang mula-mula diam akan terus diam. Bola yang kamu tidak apa-apakan di atas tanah akan tetap diam. Gitu. Kecuali ada angin ya. Ya, berikutnya itu kecuali benda itu diberikan gaya ya. Benda itu bukan bergerak kalau diberikan gaya, misalnya kamu menendang bola atau tiba-tiba ada angin kencang. Baru benda itu dapat bergerak karena ada gaya yang diberikan.
Dan ketika kamu menendang bola, ya, benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap dan arah yang sama, ya. Arahnya sama, kecepatan tetap karena resultan gayanya 0. Dan ya, benda itu dapat berhenti, ya, berhenti dan kembali diam kecuali ada gaya yang diberikan, ya. Jadi intinya pada hukum 1 Newton ini, ya, resultan gaya yang bekerja 0, maka benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Itu hukum 1 Newton, ya, jelas. Selanjutnya yaitu sifat benda. Jadi hukum 1 Newton ini kita bicara mengenai sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya, diam atau bergerak. Ya, ketika benda itu berusaha untuk mempertahankan keadaan geraknya, ya, kita bisa itu masuk dalam hukum 1 Newton, ya. Kita bicara mengenai kelembaman, ya, kelembaman atau inersia. Jadi hukum 1 Newton bisa kita sebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, dan ukuran kuantitas kelembaman suatu benda itu disebut massa, ya. Jadi semakin besar massa benda itu semakin sukar, ya, untuk bergerak. Semakin besar kelembaman bendanya. Nah, atau semakin sukar dia bergerak atau dihentikan. Jadi semakin besar massa benda itu, semakin sulit untuk dia digerakkan, semakin sulit juga untuk dia dihentikan. Karena kelembamannya juga besar. Nah, apa contoh dalam kehidupan kita, ya? Kalau kalian lihat, ini ada salah satu contoh kalau orang mengendarai mobil dan tiba-tiba menabrak sesuatu, otomatis dia akan terdorong ke depan, ya, terhempaskan ke depan. Kalau kalian naik bus, ya, kalau tiba-tiba pengemudinya menginjak pedal rem, ya, sekaligus menghentikan mobil, kalian pasti merasa akan terdorong ke depan. Kenapa? Ya, sesuai hukum kelembaman ini, sesuai hukum 1 Newton, kita yang sedang bergerak ke depan bersama mobil atau bus itu, ya, tetap mempertahankan keadaan gerak kita ke depan. Jadi ketika mobil itu berhenti mendadak, ya, kita akan mempertahankan gerak ke depan. Akibatnya kita ikut terdorong ke depan. Mengapa itu di mobil, ya, penting untuk kita gunakan sabuk keselamatan. Nah, itu salah satu contoh, ya, dari penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk, ya, hukum Newton yang kedua, ya, hukum 2 Newton. Nah, kalau hukum 1 Newton dia bicara berkaitan dengan gerak suatu benda yang terjadi jika resultan gayanya itu 0, dan maka kecepatan benda itu akan tetap atau dia bergerak lurus, ya, beraturan. Maka pertanyaannya, bagaimana jika benda bekerja, ya, yang bergerak itu dikenakan hanya sebuah gaya, ya, atau beberapa gaya yang resultannya tidak 0. Jadi dia memiliki kecepatan yang selalu berubah, ya, terjadi GLBB pada benda itu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Berarti kita dapat mengatakan bahwa benda itu mengalami percepatan, ya. Nah, ini hubungannya dengan hukum 2 Newton. Jadi, kalau benda itu mengalami perubahan kecepatan dan terjadi percepatan di situ, nah, benda itu mengalami hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton itu apa? Ya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Apa maksudnya? Ya, perhatikan. Oke, ya, percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya, ya, percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya. Ya, apa artinya? Berbanding lurus artinya semakin besar, ya, gaya yang diberikan, maka percepatan yang akan dialami benda tersebut semakin besar. Ya, misalnya kalau kamu mendorong sebuah benda dengan gaya 1 Newton dibanding kamu mendorong benda dengan 10 Newton, pastinya benda yang sama didorong dengan gaya yang lebih besar akan bergerak, ya, lebih cepat, ya, bergerak lebih cepat dibandingkan benda yang digorong dengan 1 Newton. Jadi percepatannya pasti lebih besar. Nah, ini yang dimaksud dengan berbanding lurus. Ya, dirumuskan A sama dengan sigma F per M. Gitu. Dan searah dengan resultan gaya. Apa
maksudnya kalau misalnya ini ada sebuah benda, terus kamu berikan gaya ke kanan, ya, kamu dorong dia ke kanan, ya tentunya benda ini akan bergerak juga ke kanan. Arah percepatan yang dialaminya juga ke kanan. Kalau kamu dorong ke kiri, berarti benda ini juga akan bergerak ke kiri. Itu yang dimaksud dengan searah, resultan gaya gitu. Dan si percepatan ini yang dialami benda akan berbanding terbalik dengan massa benda. Semakin besar massa benda, semakin sukar benda itu bergerak. Percepatannya semakin kecil. Hukum apa? Hukum 1 Newton, ya, kelembaman. Jadi ada hubungannya nih, hukum 1 Newton sama hukum 2 Newton. Gitu ya, semakin besar ya massa bendanya, semakin sukar benda itu bergerak gitu ya. Nah, rumusnya A sama dengan sigma F per M. A itu apa? Percepatan ya, meter per second kuadrat. Diingat lagi ya, M ini massa, kilogram, F ini apa? Newton. Ya, kalau kalian ingat ya, di satuan ya, di dimensi satuan Newton ya, F ini Newton, tapi dia juga sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Dari mana ini? Dari rumus ini ya, sigma F sama dengan M kali A. M ini apa? Kilogram, massa, mass. A acceleration, percepatan, kurang N, acceleration ya. Nah, ini acceleration, M ini mass, massa, A acceleration atau bahasa Indonesianya percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Jadi ketika F, force atau gaya ini sama dengan M kali A, maka sama dengan kilogram dikali meter per second kuadrat ya, kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini merupakan satuan dari Newton itu sendiri gitu. Jadi satuan F, force atau gaya ini adalah Newton ya. Sampai sini jelas ya. Ini hukum 2 Newton ya. Kita pindah. Nah, ini contohnya. Ketika kamu mendorong benda yang kecil ya, massanya kecil 40 gram, dibandingkan kalau mau mendorong benda dengan massa 400 kg, tentunya gaya atau force yang diberikan lebih besar untuk massa 400 kg dibandingkan benda dengan massa 40 kg. Kamu akan mudah mendorongnya gitu ya. Ini hubungan hukum 2 Newton ya. Semakin besar massanya, semakin besar gaya yang dibutuhkan. Semakin kecil gayanya, massanya ya, gaya yang dibutuhkan juga semakin kecil. Tuh ya. Oke, massa berbanding lurus dengan gaya. Oke, ini juga ada contoh simulasinya. Ini misalnya dia mukul bola nih ya. Di permainan, kalau kalian pernah main permainan ini, dengan gaya yang lebih ringan ya, lebih kecil, bendanya hanya naik seperbagiannya gitu. Tapi ketika diberikan gaya yang besar, bendanya terpukul sampai ke atas ya. Ini konsep hukum 2 Newton itu. Kedua, kalau misalnya dia dorong, ada 2 orang dengan ayunan, yang satu masanya lebih kecil, yang satu misalnya ini hanya 20 kg, yang sebelahnya 30 kg ya, diberikan gaya yang sama, didorong dengan gaya yang sama, tentunya yang cewek ya dengan massa lebih kecil ini akan mudah terdorong dibandingkan dengan cowok yang massanya lebih besar gitu. Percepatannya akan lebih kecil. Itu hubungan hukum 2 Newton ya. Sampai sini jelas ya. Percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya. Percepatan berbanding terbalik dengan massa ya. Semakin besar massanya, semakin sulit ya untuk bergerak, hukum kelembaman. Dan semakin besar massanya, semakin besar gaya yang dibutuhkan. Massa berbanding lurus dengan gaya ya, resultan gaya. Oke,
Itu adalah hukum 2 Newton ya. Kita masuk di hukum 3 Newton. Ya, hukum 3 Newton ini ya berbunyi bahwa untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama, tetapi dia berlawanan arah. Oke, jadi kita rumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, berlawanan arah ya, vektor. Nah, ini dia. Ini ada contoh misalnya ya, si anak ini narik nih pohon ya. Jadi ada 2 gaya yang terjadi gitu. Gaya tarik dari anak ini terhadap pohon ya, dan gaya tarik pohon terhadap anak gitu. Jadi ada aksi reaksi. Anak ini berikan aksi berupa gaya yang ditarik ke kanan ya. Pohon ini berikan juga gaya ya, gaya reaksinya ya ke arah kiri ya, vektornya berlawanan. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Ada banyak contoh juga yang lain. Contohnya ketika kamu berjalan ya, ketika kamu berjalan di atas tanah gitu. Ada aksi dan reaksi yang terjadi. Aksinya kamu mendorong, seakan-akan mendorong permukaan jalan ke belakang. Tapi reaksinya permukaan jalan itu mendorong kamu ke depan. Terus misalnya orang yang berenang gitu ya, berenang, ada aksi reaksi ya. Aksinya tangan ini ya mendorong air ke belakang, reaksinya air mendorong ke depan ya. Jadi ada banyak sekali contoh ya penerapan konsep hukum Newton 3 dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah ini contohnya. Misalnya kalau kamu pernah merasa menendang batu yang besar ya, batu yang besar dan kaki jari kamu terasa sakit, itu karena ya kamu mendapatkan gaya tembok pada jari kaki ya. Ketika kamu menendang tembok, kamu berikan aksi gaya ya dari jari kaki kamu ke tembok sehingga kaki kamu terasa sakit gitu. Kenapa juga? Karena si tembok ini juga memberikan gaya reaksinya pada kaki jari kamu sehingga kaki jari kamu juga merasa sakit gitu ya. Gitu. Yang kedua ya, contoh dalam hal teknologi ya, ada roket ya, itu termasuk dari penerapan dari hukum Newton 3 gitu. Jadi di roket ini dia bekerja ya ketika roket mengerjakan gaya pada gas panas dalam arah vertikal ke bawah ya. Ini dia ada gas yang akan terdorong ke bawah, gas panas. Nah, itu adalah gaya aksinya. Dan sesuai hukum 3 Newton ya, timbul reaksi berupa gaya dorong vertikal ke atas pada roket yang dikerjakan oleh gaya panas. Nah, akibat reaksi inilah roket ini dapat terdorong ke atas. Seperti itu. Contohnya lain apa? Ketika kamu tendang bola ya, ketika kamu tendang bola, bola juga memberikan reaksi balik ya. Kamu nendang, kamu kasih aksi gaya pada bola, bola juga berikan gaya berupa reaksi balik ke kaki kamu gitu. Sehingga resultan gayanya juga tidak nol ya. Sesuai dengan hukum 2 Newton, bola itu bergerak gitu. Oke, jadi kita sudah belajar banyak hal ya hari ini. Kita belajar hukum 1 Newton, hukum 2 Newton ya. Kalau kalian perhatikan dengan baik, ketiga hukum ini nih saling berkaitan satu dengan yang lain dan sangat mudah kalian melihat penerapannya dalam kehidupan kalian ya. Baik kalian duduk, berdiri, berjalan ya, bermain handphone pun ya, semuanya berkaitan. Kalian bisa lihat penerapan hukum Newton ini ya. Kalau kalian lihat bagaimana kendaraan itu bergerak dan segala macamnya, dengan sangat mudah kalian akan menemukan penerapan hukum-hukum Newton ini gitu. Jadi kalau kalian pelajari dengan baik ya, kalian bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatu itu dengan porsinya, dengan ketentuannya yang tepat sehingga bermanfaat ya dalam kehidupan manusia sehari-hari di dunia ini gitu.
Dan kita bersyukur ya para ilmuwan sudah menyederhanakan kompleksitas ya, berbagai kompleksitas ciptaan Tuhan di dunia ini yang sangat luar biasa ini dalam bentuk rumus, dalam bentuk hukum, dalam bentuk teori. Jadi Ibu nggak bosan-bosan ingatin bahwa ketika kalian mempelajari fisika, semoga kalian bukan pusing saja ya mengenai rumus-rumusnya, teori dan hukumnya, tapi kalian bisa juga lihat bahwa lewat setiap hal yang kalian pelajari, kalian bisa semakin mengagumi Tuhan ya, kalian bisa semakin melihat betapa besar kuasanya Tuhan ketika Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan bersyukur ya kalian diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk bisa mempelajari ya, untuk bisa mempelajari ciptaan Tuhan ya lewat natural science. Dan kalau di sini berarti dalam pembelajaran kita fisika gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya ke contoh soal nih ya. Ya, sebuah benda dia diketahui bahwa sebuah benda itu bermasa 1 kg. Jadi M-nya 1 kg, mula-mula dia bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian dia beri gaya konstan, ya diberi benda itu gaya konstan 2 Newton selama 10 second searah dengan arah geraknya. Pertanyaannya, besar kecepatan benda setelah 10 second tersebut adalah berapa? Gitu ya. Oke, seperti biasa kita ketahui dulu ya, masanya 1 kg, kecepatannya 10 meter per second ya. Gayanya konstan 2 Newton yang diberikan dan waktunya itu 10 second. Dia tanyanya berapa kecepatan akhirnya setelah dia bergerak ya 10 second. Oke, Ibu sarankan kalau kalian mengerjakan soal-soal seperti ini, lebih baik kalian visualisasikan dalam bentuk gambar supaya mudah juga kalian menghitungnya gitu. Jadi dia bergerak selama jadi dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ya, karena dia diberikan gaya konstan 2 Newton. Dan di soalnya dia tanya setelah 10 second ya dia bergerak, berapa kecepatannya gitu, berapa VT akhirnya gitu ya. Berarti di sini dia mengalami perubahan setelah diberikan gaya 2 Newton ya. Nah, oke. Jadi mudah saja ya. Pertama berarti kalian harus menghitung A-nya dulu ya, A-nya ya rumusnya F per M ya, gaya per massa ya, gaya per massa. Gaya berapa tadi? 2 Newton ya, 2 Newton gayanya, masanya 1 kg, mudah saja 2/1 2 meter per second kuadrat, dapatlah. Nah, tadi ditanya dia tadi kecepatan akhirnya ya, kecepatan akhir setelah 10 second. VT yang dia tanya ya. VT yang dia tanya kita pakai rumus ya. Pakai rumus GLBB ya. VT sama dengan V0 ditambah dengan AT ya. Tambah dengan AT. V0 awalnya berapa tadi? 10 meter per second ya, 10 meter per second. Terus percepatannya kita dapat ya, 2 meter per second. 2 meter per second, tinggal kita masukin di sini. Waktunya tadi ya selama 10 second sudah diketahui. Ya 10 tinggal turun ya, 2 kali 10 20. Mudah saja 10 plus 20 sama dengan 30 meter per second. Jadi setelah 10 second ya benda ini bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Yang kali ini case-nya itu ada sebuah mobil ya, masanya 2000 kg, bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian mobil itu direm hingga dia berhenti setelah dia menempuh jarak 50 meter dari saat dia direm. Nah, ditanyanya apa? Tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Nah, lihat kata kuncinya ya. Dia bergerak lurus, kemudian dia direm sampai dia berhenti. Artinya dia mengalami apa? Mobil ini mengalami GLBB diperlambat ya, mengalami GLBB diperlambat. Oke, kita langsung diketahui saja ya. Nah, tadi diketahui mobilnya ini bermasa 2000 kg. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan ya, kecepatan awal yang diketahui ini 72 km per jam. 72 km per jam ya, kita konversikan ke meter per second ya, satuannya jadi meter per second, dapatlah kita 20 meter per second. Ibu yakin kalian sudah tahu ya bagaimana cara mengkonversinya ya. Jadi kalau diketahui kecepatan benda itu kilometer per jam, harus jangan lupa dikonversi ke meter per second dulu ya. Oke, selanjutnya dia diketahui bahwa tadi saat dia bergerak kemudian mobil ini tuh direm
ya, direm sampai dia berhenti, ya, sampai dia berhenti. Jadi kecepatan akhirnya 0 karena dia berhenti, ya. Dan diketahui jarak mobil itu ketika sampai dia direm itu dia menempuh 50 meter, ya, ketika dia diinjak remnya sampai dia berhenti. Dia tanya adalah gaya diperlambatnya. Oke, ini visualisasi gambarnya, ya, mobil, ya, kecepatan akhirnya 20 meter per second, dia bergerak dari titik A sampai berhenti di titik B sepanjang 50 meter, ya, sepanjang 50 meter. Maka kecepatan akhir di sini dia buat VB, ya, VT VB boleh terserah kalian 0, ya. Sampai sini jelas, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Nah, karena tadi ketika mobil itu berhenti, artinya dia mengalami GLBB, ya, diperlambat. Nah, kita pakai rumus GLBB yang ini. Kenapa yang ini, Bu? Ya, kalian bisa perhatikan apa saja yang diketahui, ya. Tadi diketahui VT-nya ada, V0-nya juga diketahui, dan S-nya diketahui. Jadi yang belum diketahui percepatannya berapa, ya, percepatannya berapa. Oke. Nah, langsung saja, ya. Nih, kecepatan akhirnya tadi 0 karena dia diberhentikan. Kemudian kecepatan awalnya ini 20 meter per second, ya. Mas tinggal masukin 2A belum diketahui, dan jaraknya tadi 50 meter, ya, 50 meter. Jadi tinggal langsung saja, ya. 0 sama dengan 20 kuadrat 400 ditambah dengan 2 dikali 5 sama dengan 100 A. Oke, nanti tinggal dapat, ya, A sama dengan min 400 per 100 sama dengan min 4 meter per second kuadrat, ya. Kalau ada yang bingung kenapa dia hasilnya begini, ini karena kalian pindah ruas, ya. Pindah ruas supaya kalian cari A-nya berapa, ya. Kalau dia dari 0 400 plus 100A, tinggal pindah ruas 100A ini ke bagian 0, ya, ke bagian 0 sini. Jadi nanti tulis 100A. Oke, 100A sama dengan 400, sama dengan 400 min, ya, ini min 100A. Karena apa? Dia plus di sini, pindah ruas, ya, ke samping, penyebelahan pengurangan jangan lupa. Pindah ruas maka dia jadi min 100A, ya. Maka A sama dengan, ya, 400 bagi, ya, pindah ruas lagi 100-nya ke sini min 100, ya, min 100. Nah, dari sini dapatlah min 100, sini dapatlah ini, ya, 400 bagi 100 4, ya, 4 meter per second. Nah, kenapa min? Artinya dia diperlambat, ya. Ya, percepatannya minus artinya dia diperlambat. Oke, dapatlah dia A-nya sama dengan min 4 meter per second kuadrat. Artinya dia diperlambat 4 meter per second kuadrat. Nah, kita cari, ya. Tadi ditanya apa? F-nya. F diperlambatnya berapa? Masukin rumus F sama dengan M kali A, ya. M-nya diketahui 2000 kg tadi, A-nya tinggal masukin angka, ya, 4. Oke, min ini hanya menunjukkan bahwa dia diperlambat tadi. Kita ambil nilainya saja, ya. A 4. Dapatlah kita gayanya, ya, 8000 Newton. Oke, masih mudah, ya. Jadi memang ini contoh soal dari hukum-hukum Newton. Nah, kalian setelah ini, ya, setelah kalian simak materi ini dan sudah kalian catat misalnya pertanyaan yang kurang dipahami, ya, mengenai materinya, mengenai contoh soalnya, silakan kalian mengakses link ini, ya, PET Colorado, ya, PET Colorado ini silahkan diakses linknya. Ibu sudah taruh nanti di description box juga dan di GC kalau kalian perhatikan, ya. Ibu sudah taruh, silahkan diakses. Kalian bisa coba-coba. Boleh nanti muncul seperti ini, ya. Kalau nanti kalian klik, mungkin beberapa mungkin akan dapat yang bahasa Indonesia gitu. Pilih yang percepatan atau acceleration. Ya, atau kalian mau coba yang lain, net force, motionnya, frictionnya juga silahkan dicoba. Terus
dicoba-coba saja, diklik-klik gitu. Oke ya, semuanya wajib mencobanya. Silahkan diklik linknya, silahkan dilihat-lihat ya simulasi virtualnya ini seperti apa gitu. Nanti kita akan pertemuan Zoom 9.40 kalau kalian lihat di pengumuman. Nah, di situ Ibu akan jelaskan bagaimana kalian menggunakan simulasi virtual ini. Dan nanti juga akan ada LKS yang Ibu bagikan untuk pengerjaan virtual lab ini ya. Oke, untuk simulasinya. Nah, jika ada kalian pertanyaan yang sudah kalian catat setelah kalian menonton materi ini, nah silakan juga nanti ditanyakan saja di Zoom nanti, ya. Sampai sini jelas? Oke, demikian video ini ya. Sampai jumpa nanti jam 9.40 di Zoom. Oke, Tuhan Yesus memberkati.